keluar dia menangis. Terus kata, kenapa kamu menangis? Saya nggak nyangka Indonesia memiliki gedung gereja seindah dan sebesar semegah ini gitu. Menangis. Itu Romo-Romo CM itu juga ada yang dari bawah tanah maupun dari patriotik. Cinta Jajita itu marilah kita berdoa. Nah, saya bacanya Cinta Jajita itu artinya marilah kita mandi bersama. Nah, ya. Saudara-saudari, pemirsa sekalian, salam jumpa. 100 tahun Kongregasi Misi hadir di Indonesia. Tetapi kami melihat tidak hanya hitungan tahun, tetapi juga sekaligus sekian banyak orang terlibat, sekian banyak misionaris mencurahkan tenaga, dan apa yang telah ditanam di negeri ini akhirnya terpencar sebagai buah dan benih yang bertumbuh akhirnya di berbagai belahan dunia. Salah satu yang mau kita jumpai pada malam hari ini adalah sosok misionaris ke Taiwan, yaitu Romo Kusno. Selamat jumpa Romo Kusno. Selamat jumpa Romo Ignas. Ya, Romo Kusno ditahbiskan tahun berapa, Romo? Tahun 1996 Agustus 27. Apakah langsung setelah tahbisan itu langsung pergi bermisi saat itu juga atau bulan-bulan kemudian? Ya, saya termasuk orang yang begitu selesai ditahbiskan lalu 2 minggu kemudian langsung pergi ke Taiwan. Wow. Romo, mungkin justru menarik kalau juga dilihat sedikit dari awal. Awalnya misi CM Indonesia ke Taiwan itu bagaimana, mulai dari siapa, dan kemudian apa yang kemudian mendorong Romo Kusno menjelang tahbisan kok pilihannya menjadi misionaris di Cina gitu? Baik, misi di Cina itu termasuk international mission yang prakarsai oleh Superior Jenderal waktu itu Robert Maloney, di mana pada tahun 1992 itu mereka mencetuskan suatu, ketika General Assembly itu mereka mencetuskan sebuah dokumen yang disebut All the Way to China, yaitu di mana kita diharapkan untuk memiliki sense of mission ke China, karena pada waktu itu sudah banyak kongregasi-kongregasi pergi ke sana, sementara CM sendiri belum. Padahal CM itu memiliki histori sejarah yang sangat luar biasa panjang dan penuh warna di Cina, yaitu dimulai sejak tahun 1699, jadi lebih dari 300 tahun yang lalu ya. Lalu maka waktu itu Robert Maloney minta kita untuk memiliki semangat misi sampai ke Cina. Lalu dia menulis surat kepada semua misionaris, kepada semua anggota CM, diharapkan setiap provinsi memiliki kemauan untuk mengutus para imamnya. Nah, karena itu waktu itu Romo Robert Maloney datang, lalu juga Romo Yu O'Donnell sebagai provinsial Chinese province juga datang, lalu saya menyatakan diri kepada Romo Harjo, saya mau, karena saya merasa saya terpanggil, saya ingin sekali bermisi di sana. Lalu misi itu dimulai pada tahun 1994 dengan perutusan pertama itu Romo Anton de Brito. Nah, Anton de Brito ini ketika dia menjadi Romo itu saya dekat dengan dia. Nah, waktu saya pastoral saya juga dengan dia. Nah, dia di Kristus Raja, Surabaya. Ya, Surabaya. Lalu dia itu selalu bilang, aku ingin bermisi. Dia bilang, aku ikut kamu gitu. Lalu akhirnya dia duluan tahun 94, lalu 96 saya. Nah, saya ini satu-satunya orang yang bermisi ke Cina dari
bahkan dari mana-mana yang selesai tahbisan langsung ke sana. Biasanya mereka sudah memiliki pengalaman 1, 2, atau 3 tahun di daerahnya sendiri baru berangkat misi. Saya 2 minggu langsung ke sana. Berarti kalau menafsirkan histori dan kemudian kedatangan para Romo CM Indonesia ini, lebih tepatnya bukan membuka misi ya, tetapi seperti membakar kembali misi kongregasi yang sudah ada sekian lama dan dihidupkan kembali dengan kehadiran tenaga-tenaga muda ini ya. Iya, tepat sekali. Jadi perbedaan misi di Cina itu adalah karena sesungguhnya bahkan Cina itu memiliki sejarah yang lebih panjang daripada sejarah CM di Indonesia yang baru 100 tahun ya. Itu mah 3 kali lipat, 300 lebih tahun gitu ya. Jadi memang benar itu animated karena pada waktu itu banyak sekali romo-romo yang sudah tua, lalu panggilan dari lokal itu sedikit sekali. Lalu diajaklah orang-orang ini supaya menjadi animasi supaya mereka bangkit kembali. Lalu terutama yang ke Cina pada waktu itu kan masih banyak romo-romo tua yang di Cina yang mungkin baru 5 tahun atau paling lama 10 tahun keluar dari penjara. Lalu kita itu ke sana visitasi, lalu mendengarkan cerita-cerita mereka dan membangkitkan semangat mereka bahwa we are international community gitu. Sehingga mereka itu they are not alone gitu. Gitu. Dulu ketika saya tanya Romo Kusno, Romo belajar Mandarin dengan agak getol, lalu saya tanya ngapain belajar Mandarin kalau Romo ingat. Lalu Romo menjawabnya ringan saja, pokoknya aku yang pasar besar, aku belanja nggak dikibulin pakai bahasa Cina, tapi aku bisa ngerti kalau mau dikibulin, kalau ketawa ngakak. Tapi tentu saja itu hanya guyon ya Romo. Yeah. Tetapi bagaimana perjuangan Romo Kusno sendiri ketika ya dari orang berbahasa Indonesia dan kemudian masuk ke negeri dengan bahasa yang tentu saja sangat asing. Perjuangannya awalnya itu bagaimana? Wah, itu luar biasa susah ya, meskipun pada waktu itu seperti Romo Ignas katakan ketika saya masih di Indonesia sudah mulai sedikit-sedikit belajar secara autodidak, tapi begitu masuk sana itu ya kita seperti orang bisu, lalu apa-apa harus dipakai dengan bahasa isyarat, atau kalau ke dalam komunitas memang ada orang yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, meskipun pada waktu bahasa Inggris saya juga bukan sesuatu yang sangat luar biasa karena saya juga nggak pernah benar-benar belajar bahasa Inggris. Karena itu menurut saya itu panggilan pertama-tama itu adalah panggilan kenosis, yaitu menghampakan diri ya. Kalau Tuhan Yesus itu pergi menjadi manusia itu menghampakan dirinya lalu menjadi sama seperti kita. Likewise, ketika kita ke sana itu ketika kita belum bisa apa-apa, ya menghampakan diri seperti anak kecil. Bahasa Mandarinnya apa? Cewo Gongqu. Nah, itu ya. Itu bahasa istilah teologisnya itu ya itu. Jadi kita harus berani untuk meng-empty ourselves, untuk mengosongkan diri kita sendiri, lalu benar-benar belajar melihat bagaimana menyerap kebudayaan dan bahasa itu. Nah, itu baru tahun keberapa Romo mulai merasa nyaman, karena ada orang ngomong aku ngerti. Lalu kalau aku mau belanja sesuatu aku sudah bisa mengucapkan gitu. Tahun keberapa Romo mulai merasa nyaman gitu? Ya itu mulai tahun kedua ya, 1 tahun penuh itu, lalu guru kita itu sangat kreatif, jadi ngajak kita pergi ke pasar, lalu belanja ini pepaya karena pepaya itu kan bukan 1 bijian tapi 1 kilo berapa, lalu 1 biji itu ada berapa beratnya gitu kan, itu harus lalu tawar-menawar, diajari itu, lalu diajak juga pergi ke pasar tempat di mana orang-orang Taiwan pada waktu itu belanja untuk tahun baru, ini namanya apa, itu namanya apa, jadi sangat menarik sekali. Lalu setelah itu diajak juga mulai belajar cara misa. Saya masih ingat misa pertama itu ya setelah saya 1 tahun belajar, baru berani misa ya.
dan misalnya pun salah. Nah, waktu itu kita bisa terlalu apa namanya itu hencingcang itu ada nervous yaitu apa, lalu saya mengatakan jingdaja Cita itu maksudnya mau begitu, artinya marilah kita berdoa. Tapi karena terlalu ketakutan, keluarnya itu Jing Daja Sicao. Nah, Cita itu berdoa, Sicao itu artinya mandi. Jadi Jing Daja Cita itu marilah kita berdoa. Nah, saya bacanya Jing Daja Sicao itu artinya marilah kita mandi bersama. Nah, ya. Romo, sekian banyak misionaris telah dikirimkan ke Cina oleh kongregasi misi sebelumnya. Dan setahu saya Romo pernah membuat video dokumenter yang mengatakan bahwa Romo-Romo CM itu juga berkontribusi untuk masyarakat Cina juga dalam soal-soal misalnya panda gitu, atau bagaimana perbendaharaan tentang pengenalan hal-hal yang khas Cina, termasuk binatang-binatang bahkan. Mungkin Romo bisa menceritakan sedikit, kalau nggak salah Romo pernah mengeksplor satu hal tentang itu. Ya, saya pernah. Lalu saya juga pernah ke tempat di mana Romo itu menemukan panda. Tadi dikatakan namanya Romo Armand David. Itu adalah Romo yang pertama kali, orang Eropa yang pertama kali melihat panda. Lalu mengirimkan apa namanya itu spesies panda itu ke Museum Natural di Perancis. Nah, dialah yang apa namanya memperkenalkan panda itu ke dunia luar ya. Lalu dia juga dalam seluruh kehidupannya itu dia sebagai botanis, zoologis itu menemukan banyak spesies yang belum pernah dilihat, baik itu bunga atau pepohonan atau belum pernah dilihat di Eropa. Ya harus dikatakan gitu. Kalau belum pernah dilihat nanti orang Cina marah. Mereka selalu melihat kok. Ya betul. Jadi itu. Lalu yang paling terkenal itu panda. Lalu yang disebut Per David Deer, yaitu rusa yang hanya ada di China, di Cina. Lalu pada waktu itu sudah extinct, sudah hampir habis. Lalu Romo Armand David itu mengirimkan kalau tidak salah itu sepasang atau dua pasang itu ke Inggris. Lalu sampai sekarang yang berkembang biak itu ya miliknya Romo Armand David ini. Maka disebut namanya Per David Deer. Itu untuk menghormati itu. Lalu yang kedua itu, yang ketiga itu adalah golden monkey, yaitu monyet yang sangat keemasan itu dengan bulunya yang panjang itu, ekornya yang panjang itu. Nah, itu juga dia yang memperkenalkan. Nah, dan itu tinggalnya di gunung-gunung gitu. Itu saya nanyakan itu tadi sebenarnya juga menjadi penasaran ya. Ketika Romo-Romo ini akhirnya juga bahkan bersentuhan dengan hal-hal yang bukan hanya persoalan mengajar agama, tapi hal-hal yang merupakan kekayaan dunia, bahkan mungkin juga kekayaan Cina yang diekspos ke tempat lain. Nah, apakah mereka sebagai para imam itu juga dikenali sebagai imam, dan bagaimana penerimaan terhadap mereka sesudah itu? Nah, ini sesuatu pertanyaan yang cukup penting, bahwa misi CM di Cina itu sebetulnya bisa dibagi dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah pada misionaris yang pertama-tama datang, itu para misionaris ini bekerja di kekaisaran. Ada yang menjadi sebagai pemusik istana, lalu ada yang jadi astronomi dan sebagainya. Itu yang pertama, itu misalnya yang memperkenalkan musik barok itu namanya Petrini. Nah, Petrini ini ketika udah meninggal lalu kita tidak ada orang di sana. Lalu pada tahun 1778 itu baru mulai masuk lagi. Nah, ketika masuk lagi ini agama Katolik atau kekristenan itu agama yang dilarang. Sehingga mereka harus
masuk ke Cina secara clandestine. Karena itulah misalnya clandestine itu menyamar. Menyamar, lalu masuk ke desa-desa Kristen yang waktu itu karena orang-orang Katolik itu pergi ke desa-desa dan membentuk komunitas-komunitas desa. Lalu mereka itu berangkat ke sana, lalu berbaur dengan mereka, memakai pakaian seperti mereka, supaya apa? Supaya tidak dikenali. Contoh yang paling nyata adalah Francis Regis Clay. Nah, Regis Clay itu datang pada akhir abad 18. Lalu setelah sekian lama akhirnya ditangkap di Hunan. Itu di tempat di mana waktu itu banyak sekali orang-orang Katolik di situ. Lalu pada tahun 1820 dia dihukum mati. Karena apa? Pertama karena dia menyebarkan ajaran yang dilarang oleh kaisar. Yang kedua karena dia masuk secara ilegal. Nah, dia dibunuh. Nah, yang kedua yang paling terkenal lagi adalah Perboar, meninggal tahun 1840. Juga sama, ditangkap setelah 5 tahun ditangkap karena apa? Masuk secara ilegal, menyebarkan agama yang dilarang oleh pemerintah. Nah itu, makanya mereka tuduh gitu. Nah itu yang sahabat. Lalu setelah itu pada tahun 1842 itu terjadi apa yang disebut Perang Candu yang pertama. Nah Perang Candu berakhir, lalu ada perjanjian adanya kebebasan mewartakan Injil. Nah saat itulah periode ketiga itu masuk 1842 ke atas. Nah, Armand David itu ada di periode ketiga ini, di mana mereka itu diterima secara resmi. Secara resmi, lalu mereka itu bisa bekerja secara resmi, lalu di bawah perlindungan Perancis. Karena itu relatif bebas ya. Bebas, dan mereka memiliki semangat itu merasa lebih tinggi dibanding dengan orang-orang Cina. Ya. Ketika Romo datang misalnya di sana itu ada kongregasi apa saja yang sudah terlibat di sana? Romo tadi menceritakan bahwa sudah ada beberapa kongregasi, tetapi justru CM Indonesia belum berangkat ke sana. Iya. Ada apa aja? Pada waktu saya ke sana itu jelas SVD waktu itu sudah memiliki frater sekitar 60 orang. Iya. Yang asli Cina. Iya. Lalu Yesuit memiliki sekitar 10 panggilan. Dominikan, Scalabrinian, lalu CICM, lalu dan masih banyak lagi. Nah, yang sangat terlambat itu justru CM ini. Yang sangat terlambat. Nah, karena pada waktu itu harus diingat secara keseluruhan kita itu kan sifatnya itu provinsialisme. Hanya memikirkan provinsi saya sendiri. Nah, Robert Malone ini kan breaking the situasi seperti ini gitu ya. Itu dipecahkan dengan mengatakan harus ada international mission, misi internasional. Itu kan mulai Malone ya. Baru dari situlah semua orang itu kita itu harus mengikut misioner gitu. Baru kemudian mulai kebuka termasuk untuk formasi atau pendidikan imam itu. Betul. Akhirnya katakan misalnya dari Romo datang dan sampai sekarang ini sudah berapa imam lokal yang ditapiskan? Sebetulnya mulai ada tapisan imam lokal itu pas zaman saya menjadi provinsial. Karena pada waktu itu misalnya zamannya Romo. Tadi saya kira memang perkenalannya belum lengkap ya di awal tadi. Saya hanya menanyakan tapisan, tetapi Romo Kusno ini juga menjadi provinsial untuk provinsi Taiwan selama berapa periode, Romo? 2 periode. 2 periode berarti 9 tahun. 9 tahun di Nah, pada waktu itu orang yang masuk ke maksudnya zamannya Romo Yudunal atau zamannya Romo Junwang, provinsial sebelum saya itu adalah orang Romo Projo yang sudah ditapiskan menjadi Romo sudah cukup lama, lalu ikut kita karena merasa ingin hidup berkomunitas. Nah, di zaman saya mulai ada
atau zaman John Wang akhir itu mulai ada menerima frater. Nah, pas di zaman saya itulah ditabiskan 1, 2, kalau saya tidak salah sekitar 5. Sekitar 5. Ya karena ya memang sudah lama gitu disiapkan. Lalu apa namanya tahun ini juga sudah ada 1 lagi. Jadi sekitar 6 tujuan itu sudah ditabiskan. Romo, tentang peta, istilahnya peta misi ini, sebenarnya kita itu kalau ngomong Cina itu kan langsung membayangkan Cina daratan gitu ya. Tetapi kan para Romo ini berada de facto itu pada akhirnya kebanyakan misalnya leluasannya itu di Taiwan gitu. Betul. Jadi ketika di wilayah Taiwan yang pulau tersendiri, bahkan sekarang ini orang juga masih diyakini itu bahkan negara tersendiri gitu. Tetapi bagaimana perasaan Romo kesatuan misi tinggal di Taiwan tapi tetap aku melakukan misi di Cina gitu, dalam konteks ini bagaimana? Baik, ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup penting karena itu nama provinsi kita tidak pernah namanya Provinsi Taiwan. Seperti sini kan Provinsi Indonesia, tapi namanya adalah Chinese Province. Chinese itu menunjuk kepada bangsa, bukan entitas negara. Nah, Chinese Province artinya kita bekerja untuk masyarakat China, Greater China, yaitu Taiwan, Hong Kong, dan Cina Daratan, serta tentu saja Makau, tanpa melibatkan status politik mereka. Jadi dan itu banyak dilakukan bukan oleh kita saja, Yesuit juga melakukan, SVD juga begitu, lalu apa namanya OP, Ordo Predicatorum Dominikan juga begitu. Jadi banyak kongregasi itu menyatakan adalah Chinese Jesuit atau SVD Chinese or Chinese Province gitu. Jadi artinya apa? Kita tidak melekatkan diri pada entitas politik tapi kebangsaan, bahwa kita melayani orang-orang Huaden Chinese gitu maksudnya, yaitu itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya selalu percaya untuk orang-orang yang apa namanya itu asing seperti saya, itu adalah kita bisa bekerja di Cina tanpa harus apa namanya itu tetap berada di Cina selama-lamanya. Jadi kita bisa short visit ya. Misalnya kalau saya itu pergi ke ini seminari, ngajar di seminari selama 2 minggu. Setelah itu saya balik ke tempat lain 2 minggu. Selama 1 bulan di Cina balik lagi. Itu jauh lebih efektif daripada misalnya saya di sana lalu tidak bisa menyatakan diri saya sebagai Romo, lalu tidak bisa berbuat banyak. Kalau di situ kan istilah visiting professor gitu ya. Kalau itu lebih enak. Saya pernah bisa mengajar di National Seminary itu selama 2 tahun, lalu setiap apa namanya ke sana sekitar seminggu 2 minggu gitu, lalu setahun selama 3-4 kali gitu. Lalu juga di apa namanya itu sekarang kan banyak terutama dalam formation for the ongoing formation for priests and sisters itu dikerjakan di luar Cina. Nah itu saya juga terlibat bersama di apa namanya di Manila. Itu juga dilakukan di luar, sehingga dengan katakan we think globally, act locally gitu. Nah seperti itu ya, kita ada di lokal, living locally but think globally gitu ya, sehingga seperti itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak begitu tidak bisa. Lalu kita juga sedapat mungkin, karena secara fisik juga harus bertemu ya. Waktu itu kami juga memiliki pertemuan seluruh romo-romo yang di Cina dan di Taiwan. Itu ada di Cina, kita naik cruise. Naik cruise selama 4 hari. Di situ kita ngobrol, ya kita itu, lalu jadilah kita menjadi lebih kuat gitu. Ngobrol dan apa namanya misa di cruise itu ya. Dan sempat cerita tentang suka duka mereka masing-masing. Betul. Itu juga bercampur ya. Kalau di Cina itu setahu saya sampai sekarang kan ada 2 kelompok gereja ya, gereja patriotik dan gereja bawah tanah. Patriotik yang bahkan uskupnya pun dipilih oleh negara, pemerintah sipil. Nah, itu dalam satu krus itu bercampur dengan yang bawah tanah dan
atau hanya kelompok tertentu saja? Nah, disinilah kita ini Romo-Romo CM itu juga ada yang dari bawah tanah maupun dari patriotik. Sehingga kita berkumpul, kita itu sharing-sharing, dan itulah bagian dari misi kita supaya kita itu mempersatukan orang-orang ini dalam skala kongregasi supaya tidak terjadi perpecahan semakin mendalam. Dan itu jumlah saja Romo, jumlah saja. Sekarang ini kalau misalnya Romo CM yang di Cina itu katakan yang nampak berapa, kalau bisa diperkirakan masih ada yang ada di bawah tanah, itu kira-kira totalnya berapa? Oke, kalau yang ada di bawah tanah karena beberapa karena alasan tertentu akhir-akhir ini semakin sedikit, tapi yang di bawah tanah itu sekarang tinggal 2. Selebihnya ada di patriot official, kita mengatakan official resmi itu ya sekitar 10-an gitu ya, 8 sampai 10 gitu. Wow, kerja keras berarti. Iya. Ya. Oke Romo, 100 tahun kongregasi misi. Dari sisi Romo sendiri melihat yang telah seperempat abad hidup di Cina juga bahkan memikirkan jatuh bangunnya karena menjadi tentu saja menjadi dewan dan juga menjadi provinsial gitu, pasti akan berpikir keras bagaimana masa depan provinsi dan bagaimana juga relasinya dengan provinsi Indonesia. Ketika sekarang kita merayakan 100 tahun CM Indonesia, misi Cina ini punya arti apa untuk CM Indonesia? Dan nanti sebaliknya saya juga penasaran untuk melihat provinsi Indonesia ini punya arti apa untuk provinsi Cina? Baik, yang pertama-tama itu Romo Hugh O'Donnell, mantan provinsial yang dari Amerika, itu selalu mengatakan provinsi Indonesia itu very generous, sangat murah hati untuk misi di Cina dengan mengirimkan total kan 6 sekarang ya, yang meninggal 1, yang masih ada 5 gitu ya. Nah, di antara hal-hal ini mereka secara kuantitatif kita itu paling banyak mengirimnya itu yang pertama-tama. Sehingga bagi Cina itu CM Provinsi Indonesia itu istilahnya sebagai great benefactors gitu ya, sebagai istilahnya itu provinsi yang benar-benar menyokong itu misi di sana itu sangat besar. Jadi artinya jelas sangat besar dan bagi Cina itu. Nah, itu yang pertama-tama harus kita garis bawahi dulu sehingga kita merasa dan mereka juga menerima dengan baik. Buktinya saya sendiri diterima sebagai anggota dewan, lalu bahkan jadi provinsial selama 9 tahun, lalu Romo-Romo yang lain, Romo Susilo selalu menjadi anggota dewan atau ekonom, demikian pula Romo Eko, Romo Murji maupun Romo Budi. Itu mereka ini adalah bukan misionaris yang semaunya sendiri, tapi mereka memiliki kontribusi yang sangat besar di sana. Misalnya Romo Budi memberi kontribusi yang sangat besar dalam misi di aborigin dengan membangun gereja-gereja yang inkulturatif dan sebagainya, dan itu juga di acknowledge oleh negara, bahkan menjembatani Injil dan kultur. Nah iya, bahkan negara itu memakai foto gerejanya Romo Budi itu sebagai perangko. Nah, luar biasa toh. Ini luar biasa. Jadi inilah kontribusi CM. Lalu kalau sehingga kita CM China Province itu merasakan bahwa Indonesia itu very supportive gitu, sangat supportive terhadap misi di Cina itu, sehingga kalau arti penting dari provinsi Cina ke sini adalah inilah great supporter gitu ya, supporter yang sangat kuat gitu. Nah, bagi Indonesia sendiri apakah artinya?
Saya ingat waktu itu ketika Romo Harjo sebelum saya menjadi imam itu kan tanya siapa yang mau. Ini dari Kuria. Iya, Kuria ini selalu minta nih siapa yang bisa nih itu. Nah waktu itu kan syaratnya itu yang pertama-tama mau masuk di sana itu kan yang memiliki kualifikasi untuk ngajar, untuk ini, untuk itulah. Saya baru lulus ini bagaimana? Nanti akan disekolahkan. Ya sudah gitu. Sehingga waktu awal-awal pertama itu jelas bahwa ketika ke sana ke China itu mestinya harus memiliki talenta gitu loh. Ya sama seperti zaman dulu itu loh. Kamu jadi pemusik untuk raja, kamu sebagai zoologis, kamu sebagai ini harus memiliki sesuatu yang bisa di-offer kepada tempat itu. Sehingga waktu itu saya juga mikir, wah, saya bisa apa ya? Akhirnya saya kan belajar gitu akhirnya ya udah. Tapi dari Indonesia sendiri kalau Romo Harjo mengatakan demikian, saya mau menyatakan bahwa provinsi Indonesia itu memandang misi di Cina itu sebagai sesuatu yang sebetulnya yang sangat serius, sebagai apa? Bagian dari panggilan kita sebagai kelompok internasional. Dan saya merasa terlepas dari Papua Nugini, terlepas dari Solomon Islands, somehow itu kan China Mission itu jauh lebih gaungnya lebih besar daripada yang lain-lain. Sehingga menurut saya itu mungkin bagi provinsi Indonesia ini juga suatu saat yang tepat untuk mempromosikan diri sebagai misioner, sebagai memiliki semangat misioner dan ambil bagian dari misi internasional ini. Mengokohkan sesuai dengan namanya sebagai kongregasi misi. Iya betul. Iya. Pertanyaan terakhir. Populasi Cina itu kan luar biasa. Iya. Sekarang itu 1,4. Ya. Itu 1.400.000.000 sekian banyak. Dan di Indonesia ini gereja kan juga akhirnya menjadi begitu kuat. Juga tak lepas banyak orang Chinese itu juga menjadi umat Katolik sekian banyak di gereja-gereja, terutama gereja perkotaan. Apa yang Romo bayangkan sekaligus harapkan menjadi kontribusi orang-orang Indonesia ini dalam konteks misi di Cina? Itu mungkin saya mulai dengan cerita ya, ketika saya menjadi provinsial itu kan saya menginisiasi adanya romo-romo dari Cina yang kesini selama 1 bulan. Nah itu dengan maksud saya pada waktu itu adalah supaya mereka juga mengerti dinamika kehidupan gereja di Indonesia yang sebetulnya juga tidak lebih baik dibanding dengan di Cina. Maksud saya situasinya itu kan juga sebagai minoritas yang diopres dan sebagainya itu hampir mirip sebetulnya. Nah, tapi di sini itu memiliki kreativitas gitu loh. Lalu itu salah satu mereka saya ajak ke sini. Lalu biasanya setiap kali mereka itu selesai, mereka itu membuat refleksi, dan refleksi mereka itu selalu mengatakan ternyata meskipun dalam situasi apapun, seandainya kita ini mau, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Saya masih ingat ada seorang romo yang ketika selesai melihat salah satu gereja yang besar, mungkin di KR kalau saya tidak salah itu, keluar dia menangis. Terus kata, kenapa kamu menangis? Saya nggak nyangka Indonesia memiliki gedung gereja seindah dan sebesar semegah ini gitu. Menangis, dan saya semakin tidak mengerti juga, wah, kenapa orang-orang Indonesia ini begitu kuat. Saya masih ingat romo itu ada satu peserta, satu romo itu yang kebetulan saya juga mendampingi di lingkungan gitu ya, di sebuah lingkungan di Surabaya. Lalu dia mengatakan, karena ada penerjemahnya jadi saya tahu persis, dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, di negara saya mungkin saat ini ekonomi jauh lebih maju daripada Indonesia. Betul. Tetapi saat ini saya melihat wajah Bapak Ibu jauh lebih bahagia daripada kami. Nah, saya pun sangat terterenyuh ya mendengar pernyataan itu, sekaligus sangat terkesan bahwa mereka itu menangkap bukan hanya persoalan jumlah orang, tapi
guratan wajah yang bahagia itu mereka tangkap. Itu yang sungguh-sungguh menurut saya impian juga, bahwa sangat indah kalau orang-orang Indonesia bisa terlibat di dalam misi di Cina juga. Syukur bisa lebih proaktif untuk memikirkan apa saja yang bisa dilakukan di sana, terutama untuk penduduk yang sekian besar jumlahnya. Gitu ya Romo ya? Iya. Oke Romo, ini terakhir bukan pertanyaan, tapi permintaan. Untuk menutup percakapan kita, saya akan minta Romo menutup dengan doa Salam Maria secara dengan bahasa Mandarin. Kemudian memberikan berkat kepada umat juga, pada pemirsa, dengan juga berkat secara Mandarin. Oke Romo ya? Iya, boleh. Baik, terima kasih. Saudara-saudaraku sekalian, terima kasih kesempatan yang luar biasa kita bisa berbincang-bincang dengan Romo Kusno yang lebih dari 1/4 abad berkarya di negeri Cina, dan beliau sebagai mantan provinsial 2 periode sudah bisa kita bayangkan bahwa dia sungguh bekerja keras, berpikir keras bagaimana bisa menghidupkan misi di Cina. Karena itu Romo Kusno, terima kasih atas percakapan yang sangat berharga ini, dan marilah kita menutup perbincangan kita dengan doa Salam Maria Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, tetapi secara Mandarin, dan nanti Romo Kusno berkenan memberikan berkat dengan bahasa Mandarin juga. Mari Romo. Mari. 因父及子及圣神之名，阿门。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中所赞颂，你的精子耶稣都所赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。愿全能的天主特别降福你们，因父及子及圣神。